Di dalam Kristus kami menemukan kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu Tuhan firman-Mu itu sendiri akan menyapa setiap kami di balik setiap apa yang kami bawa ke tempat ini. Kekerasan hati kami, latar belakang kami Tuhan. Kiranya Tuhan tolong agar kami boleh melembutkan hati kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, dan hamba-Mu dengan penuh keterbatasan dan keberdosaan, kiranya Tuhan yang akan memimpin dan memakai sebagai alat untuk memberitakan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat bertemu lagi di tempat ini. Mungkin bagi beberapa Bapak Ibu, anak-anak sekarang lagi dalam musim liburan ya. Kita melihat banyak keluarga-keluarga yang mengambil waktu secara pribadi untuk pergi bersama-sama dengan keluarga ke tempat-tempat yang lain. Ya mungkin kalau Bapak Ibu ada rencana untuk berpergian juga, jangan lupa nanti tetap beribadah ya. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang akan mendasari kita di dalam tema kita hari ini, yaitu hidup dengan kuasa Roh Kudus di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-16 hingga yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 hingga yang ke-26. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, maka kita akan membacanya bergantian. Dimulai dari saya ayat 16, Bapak Ibu ayat yang ke-17. Demikian seterusnya hingga ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat 16 hingga 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Ya, sedemikian jawab bacaan firman Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu semboyan yang mungkin sering kali diulang-ulang di dalam pembahasan tentang komunitas atau kesatuan. Ya, semboyan ini mungkin sudah sangat sering kita dengar, yaitu unity not uniformity. Ya, semboyan ini selalu dilantunkan ketika membahas tentang satu komunitas atau tentang satu persatuan, di mana di dalam satu kesatuan itu ternyata ada berbagai macam orang di dalamnya. Dan memang kita tidak bisa memaksakan di dalam satu kesatuan itu menjadi satu uniformity. Maksudnya seperti orang yang memakai seragam yang sama. Itu tidak bisa. Tetapi ada sesuatu yang menjadikan mereka itu bersatu di dalam setiap keperbedaan mereka. Saya mengambil contoh, ada beberapa komunitas-komunitas yang menjadi satu ya di dalam setiap keperbedaan mereka. Nanti Bapak Ibu akan melihat di sini ada komunitas yang semuanya ini rata-rata sangat unik. Dimulai dari satu komunitas yang bernama Reenactor. Ya, komunitas Reenactor ini adalah komunitas yang mereka sangat mencintai sejarah. Dan ketika mereka mencintai sejarah, mereka melakukan reka ulang dari momen-momen bersejarah itu. Misalnya dalam Perang Dunia Pertama, Kedua, ketika mereka mencintai sejarah itu, Bapak Ibu bisa melihat mereka akan mereka ulang kejadian-kejadian sejarah tersebut. Mereka akan pakai kostum dari sejarah tersebut, mereka akan membuat adegan seperti yang mereka tahu di dalam sejarah itu terjadi.
Dan uniknya memang banyak orang-orang yang masuk dalam komunitas reenactor. Jadi komunitas reenactor ini apa yang menyatukannya Bapak Ibu? Cinta kepada sejarah dan juga cinta untuk mereka ulang sejarah yang mereka tahu. Namun berikutnya yang lebih unik lagi, ada satu komunitas ketika mereka bersatu karena punya satu passion yang sama. Passionnya itu adalah pencinta batu nisan Bapak Ibu. Pernah dengar komunitas pecinta batu nisan? Association for Gravestone Studies. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang memang suka dan khusus untuk meneliti apa? Batu nisan Bapak Ibu. Jadi mereka akan pergi ke beberapa pemakaman, pekuburan. Dan mereka akan sudah membandingkan, mereka studies. Mereka benar-benar mempelajari Bapak Ibu. Setiap batu nisan yang ada. Ada yang punya hobi studi batu nisan di sini? Kalau ada boleh gabung. Ya, unik sekali Bapak Ibu. Mungkin di antara kita jarang mendengar orang-orang yang bergabung dengan komunitas seperti ini. Ya paling yang kita tahu hobi sesuatu ya. Misalnya badminton, sepak bola. Yang sekarang apa lagi terkenal? Pedal ya. Apa lagi? Apa tuh yang suka renggang-renggangkan badan itu? Apa? Bukan yoga ya. Apa? Pilates ya. Semua itu jadi komunitas tapi jarang sekali ada komunitas yang mirip-mirip seperti ini. Jadi apa yang menyatukan mereka ini? Kecintaan mereka terhadap batu nisan ya, dan mereka mempelajari batu nisan tersebut. Meskipun sekali lagi mereka ini adalah orang-orang yang sangat berbeda di dalamnya. Namun ada satu komunitas di Indonesia khususnya yang sangat unik dan sangat lucu sekali Bapak Ibu. Dan ini beneran ada. Komunitas itu adalah komunitas Agus-Agus Bersaudara Indonesia. Ya. Dari nama komunitas ini Bapak Ibu bisa tebak kenapa mereka bisa bersatu? Bikin satu komunitas. Karena di dalamnya semuanya namanya ada unsur Agus, ya. Ada unsur Agus di sana. Mungkin saking banyaknya orang-orang yang bernama Agus di Indonesia, mereka sampai kumpul semuanya kemudian bikin satu komunitas. Sekali lagi pertanyaan saya, apa yang menyatukan mereka? Nama Agus. Mereka beda-beda enggak? Beda-beda pasti, meskipun namanya sama-sama Agus. Nah dari beberapa jenis komunitas ini, kita bisa melihat tetap ada satu hal yang mempersatukan mereka. Ada satu hal yang sangat khusus, yang sangat spesifik, yang mengikat mereka bersama-sama dengan komunitas itu. Dan mereka memang hidup bersama dengan komunitas itu Bapak Ibu. Namun dari komunitas-komunitas ini, kalau saya bertanya kepada kita hari ini, syarat menjadi komunitas umat Allah itu apa? Apa syaratnya kita ini yang notabene-nya berbeda-beda, itu bisa menjadi satu sebagai komunitas umat Allah? Apa syaratnya kita bisa bersatu Bapak Ibu? Menjadi satu komunitas umat Allah. Ternyata isu komunitas ini yang juga menjadi salah satu main issue di dalam kota Galatia itu sendiri. Kota Galatia ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ada beberapa fakta. Ya saya tidak akan mengulang lagi yang sudah pernah dikhotbahkan sebelumnya. Kita udah 6 bulan khotbahin Galatia ya Bapak Ibu. Kota Galatia, yang pertama, mereka ini punya suatu ciri khas yaitu masyarakat yang heterogen. Masyarakat yang sangat-sangat heterogen di sini Bapak Ibu. Jadi orang-orang dari berbagai macam tempat, mayoritas memang banyak orang Yunani di sini. Orang Yunani, orang Romawi, orang dari daerah-daerah yang mungkin tidak pernah disebutkan di dalam Alkitab, mereka berkumpul di tempat ini, termasuk orang Yahudi. Tapi orang Yahudinya nanti kita akan bahas belakangan. Mereka semua kumpul di tempat ini, sehingga mengakibatkan apa? Banyak sekali kepercayaan-kepercayaan di tempat ini. Di kota Galatia ini. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di sisi sebelah kiri saya, ini adalah sekiranya beberapa dewa-dewi yang mereka bawa di dalam kota Galatia pada waktu itu. Nah menariknya, kalau misalnya saya masuk ke dalam kota Galatia, saya akan bawa dewa saya ke kota Galatia juga. Jadi masing-masing orang di tempat itu bukan hanya heterogen berdasarkan
suku, ras, bahasa, latar belakang, tetapi mereka juga heterogen secara penyembahan kepada dewa-dewi mereka, Bapak Ibu. Kemudian ciri khas daripada kota Galatia ini berada dalam pemerintahan Romawi. Pada masa itu dipimpin oleh satu kaisar yang bernama Kaisar Claudius. Nah, Kaisar Claudius ini diibaratkan sebagai seseorang yang membawa Evangelion itu kepada orang-orang Galatia. Evangelion itu artinya Injil atau kabar baik. Cuma bukan dalam persepsi Injil kita sebagai orang Kristen yang percaya bahwa kabar baik itu adalah Yesus itu sendiri yang telah menyelamatkan kita. Atau Kristus itu sendiri yang telah membebaskan kita, bukan. Tetapi di dalam pemerintahan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Claudius ini sendiri, dia memberitakan satu kabar baik bahwa kalau kamu hormat bahkan menyembah aku, kamu akan mendapatkan satu kebebasan. Kamu bisa bebas hidup, kamu bisa bebas berdagang, kamu bisa bebas menyembah setiap dewa-dewi yang kamu bawa ke tempat ini, asalkan hormat dan menyembah Kaisar Claudius. Jadi Kaisar Claudius ini sangat diposisikan sebagai salah satu dewa sebenarnya. Salah satu dewa. Jadi orang-orang memposisikan dirinya untuk menyembah Kaisar Claudius ini. Nah, ciri khas yang ketiga, orang-orang Yahudi yang di sini itu Yahudi diaspora, Bapak Ibu. Yang kita sudah dengar berkali-kali tentang orang Yahudi yang mau hidup dalam hukum Taurat, mereka yang berkecimpung di situ, mereka nambah-nambahin hukum Taurat. Nah, ternyata orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang Yahudi diaspora. Maksudnya diaspora itu apa? Ya memang orang-orang Yahudi yang terpecah, yang pergi merantau, orang-orang yang merantau, Bapak Ibu. Jadi bukan orang Yahudi di dalam konsep kerajaan Israel yang megah, yang kuat, yang bersatu, yang benar-benar ditakuti di dalam perjanjian lama, bukan seperti itu. Tetapi ketika mereka diaspora, sebenarnya orang-orang Yahudi di sini minoritas. Mereka kecil jumlahnya dibandingkan masyarakat heterogen yang lain. Dibandingkan masyarakat Romawi, orang Yunani segala macam, itu lebih minoritas mereka. Gambar di samping saya ini adalah satu gambar ketika mereka merasa mereka adalah diaspora, mereka minoritas. Kan tidak ada bait Allah di Galatia. Ya. Mereka menyembah mau masuk ke dalam bait Allah. Jadi mereka bikin sinagog-sinagog, ya. Seperti tempat ibadah kecil-kecil untuk mereka berdoa di situ. Untuk mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan di situ. Untuk mereka bisa melakukan ritual keyahudian mereka di situ melalui sinagog, Bapak Ibu. Nah, di semua ciri khas ini, orang-orang yang di dalam kota Galatia ini sebenarnya mengusung satu konsep ketuhanan yang memang sebenarnya tidak mudah untuk digeserkan. Baik orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi di sana, yaitu konsep monoteisme. Konsep monoteisme yang dimasukkan sini, mereka tuh hanya percaya hanya satu Tuhan. Jadi kalau mereka percaya Claudius adalah dewa, maka Claudius adalah dewa. Tidak ada dewa yang lebih tinggi daripada Claudius. Kalau mereka percaya kepada Zeus, kepada Jupiter, kepada siapapun yang menjadi dewa-dewi mereka, mereka akan bilang, itulah dewa-dewi kami. Gak ada dewa-dewi di luar dewa-dewi yang kami percayai. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi. Mereka sangat memegang konsep monoteisme ini. Mereka percaya hanya ada satu Allah yang mereka pegang daripada perjanjian lama dan tidak ada Allah yang lain. Karena merupakan satu struggling sendiri ketika Paulus menginjili di tempat yang seperti ini. Jadi Paulus dahulunya dia sudah datang penginjilan di tempat ini untuk memberitakan satu kabar baik yang memerdekakan. Kalau kita berada dalam posisi Paulus, Bapak Ibu, datang ke kota Galatia, bikin pelayanan misi di sana. Saya rasa ini bukan pelayanan misi yang mudah. Ya memang pelayanan misi di mana-mana sangat menantang. Tapi ini salah satu kota yang sangat-sangat menantang. Karena orang-orang yang sudah terkonsep dengan pola pikir yang secara monoteisme, mereka percaya kepada masing-masing dewa-dewi mereka. Dan ketika mereka percaya, keyakinan mereka itu tidak mudah digeserkan. Kalau Bapak Ibu
Ingat apa yang pernah saya khotbahkan, mereka tentang konsep pemahaman mereka itu tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mereka bisa percaya kepada Kristus. Nah, kabar baik yang memerdekakan yang dibawakan oleh Paulus ini sebenarnya merupakan satu bahaya. Bahayanya buat siapa? Buat Paulus. Ya, buat Paulus. Karena dia memberitakan satu kabar baik yang memerdekakan, tetapi kabar baik itu hanya bisa diterima melalui seorang raja. Bukan Claudius, bukan dewa-dewi yang lain, tetapi melalui Yesus Kristus itu sendiri. Jadi ini merupakan satu concern daripada seorang Paulus ketika dia mengadakan penginjilan, pelayanan misi di kota Galatia. Dan puji Tuhan, memang pelayanan yang dia lakukan itu pada saat dia datang pertama kali, itu memang bisa dikatakan berhasil. Jadi Paulus ingin sungguh-sungguh menyatukan mereka semua sebagai satu kerajaan Allah yang tercermin di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, hari ini kita pergi penginjilan ke satu kota, tetapi isinya di situ ada orang dari suku A, dari suku B, suku C, tetapi semuanya bersatu menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu yang dilakukan oleh Paulus pada waktu dia datang ke kota Galatia. Ada Yahudi, ada orang-orang non-Yahudi, ada yang pegang kepercayaan ini. Dia penginjilan satu-satu karena dengan satu konsep dia ingin bangun kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dia ingin mempersatukan orang-orang yang berbeda ini ketika mereka sama-sama, baik Yahudi maupun non-Yahudi, dimerdekakan di dalam Kristus. Itu akan menjadi satu di dalam keperbedaan mereka. Jadi konsep Paulus adalah new family in God. Dan puji Tuhan, pada waktu pelayanan pertama kali Paulus ini melakukannya, hal ini berhasil. Hal ini berhasil Bapak. Jadi orang-orang Kristen yang disebutkan di situ, baik Yahudi, non-Yahudi, mereka bersama-sama menjadi satu family di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya jadi Paulus, melihat satu pelayanan misi yang berhasil seperti ini, pasti ini mengembirakan sekali Bapak Ibu. Orang-orang tidak pandang suku lagi, tidak pandang ras lagi, tidak pandang bahasa lagi, tidak pandang dia percaya dewa dewi siapa lagi, tidak pandang dia percaya pada kaisar siapa lagi. Tetapi karena sama-sama merasakan kemerdekaan di dalam Kristus, mereka akhirnya menyatu. Namun sayang sekali, kesatuan ini tidak bertahan lama Bapak Ibu. Karena ada orang-orang yang dikatakan oleh Paulus sebagai penghasut. Ya, penghasut. Ada orang-orang yang berusaha untuk memecah belah kesatuan yang sudah diciptakan oleh Paulus. Kesatuan sebagai umat Tuhan di dalam Kristus yang sudah dilakukan oleh Paulus dalam pertolongan Tuhan. Banyak orang yang akhirnya menghasut orang-orang di Galatia. Khususnya memang paling banyak orang-orang yang terhasut itu adalah orang-orang Yahudi. Yang mereka hasut adalah mereka menyinggung superioritas daripada orang Yahudi saja. Jadi penghasut ini akan bilang begini kepada orang-orang Yahudi. Mana ada sih orang di luar Yahudi yang punya Allah? Enggak ada. Umat Allah tuh cuma kita. Orang Yahudi yang di dalam covenant Allah dengan Abraham itu cuma kita. Mana ada sih orang itu bisa diselamatkan di luar kita, orang Yahudi? Gak mungkin. Gak mungkin sama sekali itu tidak mungkin akan terjadi. Mana ada sih konsep one family, satu keluarga, satu keutuhan, satu komunitas di dalam Tuhan? Gak ada. Yang ada cuma kita sebagai orang Yahudi. Sangat eksklusif Bapak Ibu. Orang Yahudi menganggap yang selamat itu cuma mereka. Suku lain, ras lain, bahasa lain, tidak ada yang diselamatkan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu. Ketika akhirnya ada orang-orang Kristen pun yang non-Yahudi. Ya, ketika mereka masuk di dalam kekristenan.
mereka dipaksa untuk apa oleh para penghasut ini? Dipaksa untuk menjadi Yahudi. Bapak Ibu, kalau ini terjadi hari ini, coba Bapak Ibu bayangkan. Kita dari suku apapun, ras manapun, latar belakang kita apapun, kita lahir di kota manapun, menjadi Kristen. Oh, kamu Kristen ya? Harus Yahudi juga. Kamu harus melakukan hukum Taurat. Kamu harus pakai ya tuh peci kayak mereka. Harus begitu. Kalau enggak kamu bukan Kristen. Ini yang menjadi satu tekanan bagi orang-orang Kristen pada waktu itu yang berada di kota Galatia. Jadi ketika ada para penghasut-penghasut yang datang memberikan berbagai macam hasutan seperti ini, maka apa yang dikatakan oleh Paulus, aku heran bahwa kamu cepat sekali berbalik daripada Injil itu. Kalau Paulus heran, saya ketika mengerti bagian ini saya tahu, wah gak heran jadinya. Karena orang-orang ini masih memegang latar belakang mereka sebagai sesuatu yang mempersatukan mereka. Orang-orang ini masih memandang mereka Yahudi, mereka non-Yahudi. Orang-orang ini tidak mengerti sama sekali tentang konsep satu kesatuan di dalam Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, Injil yang diberitakan oleh Paulus akhirnya bisa dikatakan oleh saya hancur karena para penghasut ini. Akhirnya Paulus harus menulis surat Galatia. Ketika surat Galatia ini ditulis, maksud Paulus adalah untuk mengembalikan apa yang sudah dulu dia beritakan di dalam kota Galatia, apa yang sudah dulu terjadi di dalam kota Galatia. Mereka harus bersatu di dalam Kristus, mereka harus merdeka di dalam Kristus. Itu harus dikembalikan, baik non-Yahudi maupun Yahudi, mereka harus bersatu bersama-sama menjadi umat Tuhan itu sendiri. Makanya muncullah surat Galatia. Bapak Ibu, isu ini tidak bisa dilepaskan daripada cara kita membaca kitab Galatia. Bahkan dari teks yang kita baca hari ini. Teks yang kita baca hari ini seringkali kita hanya langsung bypass kepada bagaimana kita hidup melawan kedagingan dan hidup dalam roh. Tapi ternyata hidup dalam kedagingan ataupun hidup dalam roh ada keterkaitannya dengan main issue yang ditegaskan oleh Paulus. Satu kesatuan di dalam Kristus itu sendiri. Pengajaran dari Rasul Paulus ini Bapak Ibu tentang Injil itu merupakan ada dua sisi koin yang dicecar oleh pada para penghasut itu. Maksudnya dua sisi koin ini apa? Ketika kamu mengatakan kamu merdeka di dalam Kristus, kamu tidak perlu melakukan hukum Taurat, kamu tidak perlu melakukan ritual-ritual yang dilakukan yang diminta oleh dewa-dewimu. Kamu gak perlu melakukan itu. Karena keselamatanmu. Bukan karena usaha. Tetapi karena iman kepada Kristus. Pembenaranmu, justification only by faith. Bukan karena usaha kita. Kemerdekaan. Merdeka karena Injil. Tapi di situ para penghasut menantang begini. Kalau kamu sudah merdeka di dalam Injil. Terus bagaimana dengan ketaatan? Maksudnya ketaatan itu apa? Maksudnya ketaatan di sini. Waktu dulu kamu Yahudi, kamu taat bikin ritual. Kamu menyembah kepada Tuhan. Kamu bikin buat sembelih korban. Ya. Waktu kamu non Yahudi, kamu sering bikin ritual-ritual tertentu. Karena kamu tahu kamu akan diselamatkan oleh ritual itu. Sekarang kalau kamu merdeka, kamu sudah pasti selamat karena Kristus. Ketaatan seperti apa yang akan kamu lakukan? Mungkin ini juga challenge bagi kita Bapak Ibu. Ketika kita sudah yakin, benar, di dalam Injil kita sudah dimerdekakan, kita sudah pasti diselamatkan, ketaatan kita apa? Saya kadang-kadang agak miris sedikit Bapak Ibu. Bagi setiap kita yang menghidupi teologi reform, yang berkata bahwa kemerdekaan kita, keselamatan kita hanya melalui Kristus yang telah mati. Kita sudah tahu itu betul. Tapi kadang-kadang terlihat ketaatannya kurang.
Tapi kalau kita lihat kepada orang-orang Kristen yang tidak menganut teologi seperti itu, keselamatan karena perbuatan, kadang-kadang ketaatan mereka lebih tinggi Bapak Ibu, daripada kita yang sudah yakin pasti diselamatkan oleh Tuhan. Kalau begitu ketaatan, oleh para penghasut itu mengatakan, ketaatan kamu itu seperti apa? Ketaatan inilah yang dijawab oleh Paulus untuk hidup di dalam roh. Jadi isu ketaatan dua sisi koin ini dijawab oleh Paulus dengan hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu, semua list yang ada di situ, perbuatan daging maupun perbuatan roh, itu bukan berarti di luar itu kita boleh melakukan perbuatan daging, ya. Kalau di luar itu boleh, nggak tertulis kok di sini perbuatan daging, bukan. Tapi ketika Paulus melis semua itu, melihat dalam satu kerangka besar, setiap hawa nafsu manusia yang tercermin di situ. Tapi Paulus ingin agar orang-orang yang sudah bersatu ini, mereka tidak lagi hidup di dalam daging, tetapi hidup di dalam roh. Namun perhatikan Bapak Ibu, hidup di dalam roh ternyata yang kita pahami selama ini mungkin kadang-kadang kita merefleksikannya sebagai satu hal yang sangat-sangat personal. Oh berarti kalau saya suka iri hati, dengki, marah-marah, saya suka hawa nafsu, saya suka ini dan itu, saya harus pendam, saya harus kurangin karena saya mau hidup dalam roh. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, itu bukan berarti salah. Tapi kalau kita mengingat kerangka besar main issue yang dibawa oleh Paulus tentang isu kesatuan di dalam Kristus, isu bagaimana mereka telah dimerdekakan oleh Kristus menjadi satu umat, bukan berbicara engkau dari suku mana, tetapi menjadi satu di dalam Kristus. Di bagian ini, Paulus sedang bilang, ketika kamu hidup oleh roh, itu tidak bersifat personal, tetapi itu bersifat komunal, Bapak Ibu. Ini sangat tegas sekali. Ketika kita hidup oleh roh itu bukan berarti kita hanya mengurusi diri kita sendiri. Karena kenapa Paulus mengibaratkan ini bukan personal tetapi komunal? Karena ya memang ada perpecahan di dalam Galatia itu sendiri. Di dalam jemaat Galatia itu sendiri ada perpecahan. Kita lihat peringatan-peringatan dari Paulus. Tapi jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu, dari ungkapan Paulus ini, saling menggigit, saling menelan, saya jadi ingat satu istilah. Ada orang bilang begini, waktu susah pertanyaannya adalah hari ini makan apa? Ya. Waktu udah berkecukupan pertanyaannya jadi makan di mana? Waktu udah berlebihan pertanyaan jadi makan siapa? Miris kan Bapak Ibu? Ketika kadang-kadang kita sudah punya sesuatu, kita bisa jadi seperti ini. Kita punya satu kuasa, satu harta yang kita bilang ini kebanggaan kita. Kita bisa jadi saling menelan, saling menggigit, saling membinasakan. Dan isu ini benar terjadi. Yahudi, non-Yahudi, dipersatukan menjadi orang Kristen, tetapi ternyata mereka pecah. Mereka masih mempertahankan background mereka masing-masing. Memang ada perpecahan jemaat di sini. Karena itu hidup di dalam roh ini sekali lagi bukan melulu soal kita. Kalau hanya soal kita hanya mengusung satu konsep personal, spiritual, individualistik, Bapak Ibu. Oh, saya harus joy, saya harus peace, saya harus kindness, saya harus goodness, saya harus faithfulness. Perhatikan, intinya jadi apa? Saya, dan saya. Kalau begitu, apa bedanya sama orang Yahudi? Mereka juga begitu kok. Mereka melakukan ritual buat apa? Ya buat saya. Buat saya berapa? Biar saya diselamatkan. Biar saya yang menang. Yang lain gak selamat. Yang dari non-Yahudi binasa saja.
Nggak penting. Tapi kalau kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, buah roh itu sifatnya spiritual, holistik di dalam satu komunal. Bapak Ibu, ini gambaran buah roh yang tepat. Gambar, bukan ada banyak buahnya ya. Ada satu di sini, satu di sini, satu di sini. Bukan. Kata buah yang dipakai itu bersifatnya bukan plural ya, tetapi singular. Satu buah ada 9 rasa. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kita nggak bisa pilih-pilih. Kita harus mencerminkan semuanya itu. Dan ketika kita mencerminkan semuanya itu, kata Paulus, di dalam satu kesatuan ini, kita tidak boleh melupakan orang lain di dalam kesatuan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu, Kristus telah memerdekakan kita. Selamat. Pasti ada satu jaminan keselamatan. Untuk menjadikan kita ini satu di dalam keluarga Allah. Kita tidak bawa bendera kita masing-masing lagi. Kita tidak bawa kebanggaan kita masing-masing lagi. Tetapi kita menjadi satu di dalam Kristus. Namun apakah hari ini kita sudah menghidupinya? Apakah ini sudah tercermin dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Injil itu? Atau belum? Hari ini, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Injil itu sendiri, izinkan saya bertanya, apakah hanya yang penting saya selamat? Oh, saya sudah beriman kepada Tuhan. Saya gak peduli kalau dia gak datang gereja. Saya gak peduli kalau dia orang-orang itu tidak bertobat. Apakah Injil itu sudah memerdekakan dan mempersatukan kita? Dan berikutnya Bapak Ibu, apakah Injil itu sudah merubah cara pandang kita terhadap keluarga Allah? Balik ke pertanyaan saya yang di awal. Apa sih syarat masuk menjadi komunitas umat Allah? Apakah harus suku tertentu? Apakah harus ras tertentu? Apakah harus dari golongan tertentu? Apakah harus dari orang-orang tertentu yang bisa kita katakan, oh orang ini adalah umat pilihan Allah, orang ini bukan umat pilihan Allah. Sehingga orang-orang ini kita tidak mau jangkau. Di dalam gereja kita sudah pasti tidak uniformity. Kita sekarang tidak pakai seragam yang sama. Kita pasti semuanya berbeda-beda. Tetapi pertanyaan pentingnya hari ini ketika kita bilang kita hidup oleh Roh. Kita bilang kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Apakah kita bersatu sebagai satu keluarga Allah karena Kristus? Ataukah hari-hari ini kita hanya masih membeda-bedakan siapa saya, siapa dia, siapa kita, siapa mereka? Atau apakah hari-hari ini budaya yang tercermin di gereja adalah membicarakan kelemahan A, kelemahan B, kelemahan C, menjelek-jelekan? Apakah budaya seperti itu yang sedang kita bangun di dalam komunitas kita sebagai satu umat Allah? Kita tidak ada kepedulian terhadap orang yang menderita karena dosa dia. Kita tidak ada kepedulian karena orang ini perlu Tuhan, orang ini perlu Injil. Kita menjadi anti karena bukan golongan saya. Bukan status sosialnya tidak sama dengan saya. Apakah kita peduli melihat orang-orang yang bahkan di luar gereja, karyawan kita, orang-orang yang bekerja dengan kita, apakah kita peduli melihat mereka belum mengenal Tuhan? Ataupun kalau mereka mengklaim diri mereka sebagai Kristen, apakah kita peduli kepada mereka? Kamu ke gereja enggak? Kamu udah baca firman Tuhan enggak? Kamu ibadah enggak? Apakah kita peduli seperti itu Bapak Ibu? Kalau di dalam gereja kita tidak ada kesatuan-kesatuan seperti ini, maka hidup oleh Roh itu sebenarnya tidak tercermin sama sekali Bapak Ibu. Yang terjadi adalah kita akan saling menggigit. Kita akan saling menelan. Kita akan saling menghancurkan. Kalau ini yang terjadi di dalam gereja, tinggal tunggu hitungan waktu. Maka kita akan bersama-sama melihat buahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup oleh Roh secara komunal. Mau enggak? Hari ini GKI Alam Sutra
Ini gedungnya mewah. Itu foto waktu dedikasi ya. Rame, banyak yang datang. Mau nggak hari ini Bapak Ibu pergi menjangkau orang-orang yang bahkan mungkin tidak sama seperti kita. Tapi kita mau lihat mereka sebagai orang-orang yang harus disatukan di dalam keluarga Allah. Mau nggak hari ini Bapak Ibu mulai peduli kepada anggota jemaat yang lain. Yang mungkin selama ini Bapak Ibu datang ke gereja, Bapak Ibu nggak tahu siapa nama dia. Mau nggak Bapak Ibu hidup oleh Roh secara komunal? Hari-hari ini dunia yang menawarkan kepada kita spirit individualistik, Bapak Ibu. Yang penting saya sehat, saya kaya, saya berhasil, anak-anak saya berhasil, bisa kuliah di sini, bisa merit di sini, bisa buka usaha ini. Tapi orang Kristen yang bersatu di dalam Tuhan, dia belajar untuk melihat orang lain yang sudah menjadi satu komunitas di dalam Tuhan. Apakah kita mau hidup di dalam Roh bersama-sama? Hal ini tidak bisa dijawab dengan satu kali khotbah. Hal ini bisa dijawab oleh kita sendiri. Kita yang hidup oleh Roh, hidup berkomunitas sebagai umat Allah di tempat ini. Mari Bapak Ibu, ini merupakan satu undangan bagi kita sekalian untuk saling menjangkau, saling melihat, saling memperhatikan, dan kita akan saling hidup oleh Roh. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh menyadari betul kami diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Dan kami juga hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami disatukan oleh Tuhan itu sendiri. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat bukan hanya kepada diri kami, tetapi kepada keluarga kami yang telah disatukan sebagai satu kesatuan di dalam Kristus Yesus. Ajarkan kami untuk melihat bahwa spiritualitas kami bukan bersifat individualistik, tetapi bersifat komunal. Tuhan tolong kami di dalam setiap kelemahan kami juga bisa memperhatikan orang-orang di sekeliling kami. Dan kami rindu Tuhan, kami punya satu hasrat untuk menjangkau banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.